Oke. Jasmine, Jasmine sudah hadir? Bianca, Hadir, Bu. oke, Bianca. Naswa, Hadir, Bu. Muhammad Faisal, Hadir, Bu. oke. Atia, Atia sudah hadir? Oke. Eh, Kan dia Rahman, kan hadir? Adip Pradipta, Adip, Hadir, Bu. Adip hadir ya. Kairunisa, Kairunisa Ramadhani hadir? Hasna, Hasna hadir? Kansa Putih Sarifah, Hadir, Bu. oke. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. ya. Dari teman-teman semua ada yang namanya belum saya panggil. Ibu, saya Reisa hadir, Bu. Mohon maaf, tapi belum join karena ada kendala jaringan. Oke, Risa, ya. Oke, teman-teman ada Ibu mungkin Tasya beberapa ya. hadir. Tasya hadir, ya. Sinyalnya, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas ya tentang buying, so disposing. Saya share screen dulu. Oke, Hasna, kebanjiran. Oke, teman-teman, ini sudah terlihat untuk PPT-nya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Jadi hari ini ya kita akan membahas tentang buying, using, dan juga disposing. Oke, oke teman-teman, apa yang teman-teman lakukan jika teman-teman tertarik dan juga membutuhkan dengan laptop ini? Ya, ada yang bersuara? Boleh silakan. Pembelinya, Bu. Farhan, oke. Membelinya ya, Ya. ya, buying, melakukan Pembelian. pembelian. Ya, betul, buying. Lalu apa itu buying? Ada yang bisa mendefinisikan buying itu selain Farhan ya? Apa itu buying? Apa itu pembelian? Ya, teman-teman, sudah semakin sore, cuaca sudah gelap, jadi mungkin mager ya, ngantuk. Oke, apa itu buying? Apa itu pembelian? Ayo, ada yang bisa berikan pendapatnya? Sepemahaman teman-teman? Ya, tentunya semua dari kita di sini sudah sering ya melakukan pembelian. Nah, apa itu pembelian? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, Bintang, silakan. Buying menurut saya adalah proses transaksi antara nilai jumlah mata uang dengan nilai suatu produk atau jasa. Ya, oke, mungkin kita dengar lagi ya dari Virgiawan Akbar. Boleh, Virgiawan, silakan. Apa Kalau itu? Hmm,
Kalau menurut saya simpelnya kegiatan beli itu lebih ke arah kegiatan untuk memperoleh suatu barang ya Bu. Dengan cara ya membeli dengan menggunakan misalkan barang yang tukar nilai tukarnya itu sama. Kalau kita kan saat ini menggunakan uang ya Bu. Yang mana Ya. nilai uangnya itu harus sama dengan harga yang dibeli. Ya, oke. Itu tadi dari Virgiawan dan juga Bintang. Oke, saat ini kita lihat ya sama-sama apa itu definisi dari buying sendiri. Jadi buying itu adalah tahap pembelian di mana konsumen dia mengambil keputusan ya, untuk membeli produk atau layanan. Jadi simpelnya adalah proses di mana konsumen ya dia memutuskan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Itu adalah definisi dari buying ya. Nah, kemudian bagaimana konsumen melakukan pembelian? Tentunya ada langkah-langkah di dalam bagaimana seorang konsumen ini dia melakukan pembelian. Kita lihat dari langkah pertama yaitu need recognition atau mengenali kebutuhan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita sebagai pembeli ya tentunya kita menyadari apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita yang belum terpenuhi ya. Misalkan dia membutuhkan laptop untuk perkuliahan. Nah, itu berarti kebutuhan ya mengenali kebutuhan berarti kebutuhan dia saat ini adalah laptop untuk kuliah. Nah, setelah teman-teman mengenali kebutuhan, selanjutnya adalah teman-teman mencari informasi research ya, mencari informasi terkait produk ya, produk apa yang teman-teman butuhkan tadi ya. Misalkan tadi laptop ya, jadi teman-teman mencari informasi yang berkaitan dengan laptop itu. Nah, biasanya di era digitalisasi ini ya, kita sering melakukan bisa mencari secara online atau mungkin lihat di Tokopedia atau di Shopee ya ulasan-ulasan ya review-review ya dari produk yang ingin kita beli atau bisa juga kita tanyakan ke teman-teman ya ke kerabat atau ke keluarga ya terkait produk yang ingin kita beli. Nah, tahap selanjutnya adalah evaluation of alternative. Jadi evaluasi pilihan. Jadi tentunya ya kita sebagai konsumen pastinya kita akan sebelum melakukan pembelian itu kita akan membandingkan produk yang akan kita beli ini dengan beberapa produk lain ya. Apa yang dibandingkan? Harganya, kualitasnya, fiturnya, mereknya. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman, sebentar ya 5 menit ya, sebentar. Boleh, Bu. Oke, Bu. Yang dilakukan konsumen ya dalam melakukan pembelian. Perlu teman-teman pahami. Oke. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam seorang melakukan pembelian. Pertama adalah harga. Jadi seberapa pentingkah harga dalam keputusan membeli? Ada yang bisa berpendapat? Seberapa pentingkah harga dalam keputusan membeli? Saya, Bu. Oh, iya, silakan. Ya, Bu. Jadi harga ini adalah salah satu faktor yang paling penting ya dalam pembelian karena memang ini adalah sesuatu hal yang akan kita tukar dengan
manfaat atau barang yang akan kita dapatkan gitu. Jadi untuk harga sendiri ini memang harus disesuaikan dengan value yang bisa diberikan kepada si konsumen ini, Bu. Jadi manfaat yang kita dapatkan ya dari kita membeli, kita keluarkan uang atau nilai yang akan kita tukar untuk mendapatkan produk tersebut. Mungkin ada yang lain dari dia, mungkin ada pemahaman yang lain selain dia, atau semua setuju dengan apa yang dia katakan? Oke, jadi seperti yang tadi ya sudah dikatakan dia ya, bahwa harga itu sesuatu yang penting ya, betul, sesuatu yang penting dan mempengaruhi keputusan konsumen ya, karena mencerminkan nilai yang diberikan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Jadi harga adalah jumlah uang yang harus konsumen bayarkan ya, untuk mendapatkan produk atau jasa. Oke, sampai situ teman-teman paham ya? Itu adalah harga ya, harga yang mempengaruhi, yang menjadi faktor pengaruh di dalam pembelian. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Oke, di sini ada kebutuhan dan keinginan. Apa perbedaan antara membeli sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan? Ada yang bisa uh, berpendapat ya, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Ayo. Menurut saya yang dibutuhkan itu seperti misalnya kita membeli laptop gitu Bu. Untuk editing, untuk konten itu kan membutuhkan spesifikasi yang cocok gitu ya Bu. Itu kan maksudnya yang dibutuhkan. Dan sedangkan satu lagi mau tadi apa? Keinginan. Oke, sedangkan keinginan itu seperti kita melihat barang bagus gitu. Itu menjadi keinginan kita untuk membeli, bukan sesuatu yang dibutuhkan gitu Bu. Hanya sekedar nafsu sesaat seperti itu misalnya. Ya, betul. Ya, terima kasih ya Farhan. Nah, jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ini ya sesuatu yang memang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup ya, seperti makanan, pakaian, ya, tempat tinggal. Nah, keputusan membeli berdasarkan kebutuhan ini seringkali bersifat rasional dan juga fungsional. Yang tadi dikatakan Farhan berarti fungsional kan? Karena membutuhkan laptop ya untuk kebutuhan pekerjaannya ya, untuk produktivitasnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu di dalam kebutuhan itu ada faktor penggeraknya ya. Jadi faktor penggerak kebutuhan itu adalah dorongan fungsional. Paham ya teman-teman? Jadi ada dorongan fungsional seperti itu. Nah, bagaimana dengan keinginan? Ya, jadi kalau keinginan ini dia seperti yang tadi sudah Farhan katakan juga, itu lebih bersifat emosional dan dipengaruhi oleh gaya hidup atau status sosial atau juga selera atau preferensi pribadi ya. Misalkan saya kan misalkan teman-teman ini pengguna iPhone 15 Pro Max ya, terus iPhone 16 keluar nih, teman juga ingin beli iPhone tersebut, ingin upgrade lah, padahal iPhone teman-teman ini masih yang dimiliki ini masih berfungsi dengan baik. Nah, itulah di dalam keinginan tuh ada yang namanya dorongan emosional, nah kemudian gaya hidup, ya status. Oke, itu adalah keinginan yang yang selanjutnya adalah pengaruh sosial. Jadi bagaimana teman, ya, keluarga, atau bahkan influencer ini mempengaruhi pilihan kita. Ayo, siapa yang bisa kan pendapatnya ya? Pahami dari pengaruh sosial ini. Ayo. Bu. Oke, silakan. Oke, mungkin pengaruh sosial ini adalah lingkungan ya. Jadi kita ambil contoh kalau misalkan eh,
saya adalah seorang yang suka olahraga lari misalkan. Nah, terus saya tuh join ke komunitas lari. Nah, di komunitas lari tersebut itu eh, rata-rata pada menggunakan sepatu merek tertentu. Nah, secara tidak langsung itu tuh mempengaruhi persepsi saya terhadap merek tersebut sehingga eh, meningkatkan ya kemungkinan untuk saya tertarik dan membeli produk yang sama. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi secara tidak langsung pendapat dari teman-teman komunitas lari mungkin ya, mungkin kebanyakannya pakai sepatu Hoka apa ya, Hoka ya? Apa ya? Atau mungkin Nike atau apa gitu ya, sepatu-sepatu lari yang mereknya memang terkenal gitu ya. Mungkin itu bisa mempengaruhi ya pilihan kita sebagai konsumen ya untuk membuat keputusan penting ya. Sampai situ ya, paham ya teman-teman yang tadi juga dijelaskan oleh dia. Nah, selain dari teman, keluarga, komunitas, nah ada juga influencer ya. Seperti yang kita tahu bahwa kita saat ini berada di era digitalisasi. Nah, ulasan, ya, rekomendasi ataupun endorse dari influencer ini dapat memberikan dampak yang besar. Jadi konsumen ya, dia cenderung percaya pada orang yang mereka anggap ahli atau memiliki selera yang mirip dengan mereka. Misalkan ya, teman-teman di sini mungkin ada yang seleranya sama, mungkin gaya berpakaiannya sama dengan Fuji misalnya atau Rachel ya. Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman juga ingin memakai baju atau celana yang mirip-mirip dengan Fuji ya, misalnya kayak gitu. Ya, jadi influencer ini juga memberikan pengaruh atau dampak dalam melakukan pembelian ya. Nah, next adalah iklan dan promosi. Jadi bagaimana iklan dan promosi ini mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, ayo silakan siapa yang mau pendapat? Saya Bu, eh, seperti contohnya iklan dan promosi itu mempengaruhi pembelian seperti iklan Nike gitu Bu. Dimana iklan Nike itu eh, memakai seperti dorongan untuk orang-orang disabilitas dan juga wanita yang sering diremehkan dalam olahraga gitu Bu. Karena stereotip negatif wanita dalam olahraga. Jadi kayak pengaruh iklan itu sangat mendorong emosional para customer ya gitu Bu. Terutama dalam eh, pemfokusan strategi pemasaran itu ingin kemana gitu. Seperti contohnya Nike tadi. Oke, contohnya ya yang dikatakan Farhan. Jadi sebenarnya iklan ini membantu ya, membantu untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang belum familiar ya. Itu yang perlu teman-teman pahami ya, brand awareness ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, suaranya di sini agak bising. Oke, lanjut. Nah, kemudian ya teman-teman, iklan yang kreatif ini akan memberikan kesan ya yang tentunya dapat membangun citra merek di benak konsumen ya. Nah, eh, yang perlu teman-teman tahu juga ya, ada yang namanya pengaruh subtil ya. Jadi pengaruh ini, subtil ini adalah iklan ini sering kali memanfaatkan psikologi ya, seperti warna, musik, ataupun narasi emosional untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Misalkan nih, iklan Indomie. Indomie itu gimana iklannya? Pasti di ujungnya adalah Indomie seleraku, ya kan? Nah, itu mereka menggunakan hal-hal seperti itu ya untuk mempengaruhi ya supaya apa? Oh ya, kalau dengar iklan tersebut ingatnya Indomie ya kan, Indomie seleraku, ataupun iklan Denko, aku dan kau suka Denko ya kayak gitu kan? Teman-teman paham nggak? Itu yang dinamakan pengaruh subtil ya. Oke, tadi tentang iklan ya. Selanjutnya selanjutnya adalah promosi ya. Tadi iklan, sekarang promosi. Jadi promosi seperti diskon, cashback, atau hadiah langsung ini mendorong konsumen untuk
segera membeli. Misalkan teman-teman ke Shopee nih, terus ada diskon 50% atau diskon pokoknya beli satu gratis satu ya. Pasti teman-teman tertarik nggak? Teman-teman tertarik nggak kalau ada diskon besar-besar gitu? Tertarik, Bu. Ya, pastinya teman-teman tertarik kan? Saya juga pun begitu, pasti tertarik dan melakukan pembelian. Oke. Nah, selanjutnya adalah persepsi dan juga emosi. Jadi, persepsi dan emosi ini adalah faktor yang akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian ya, karena mereka kedua hal ini ya berperan dalam cara konsumen melihat, ya, konsumen menilai dan juga merasakan suatu produk atau layanan. Nah, kita perlu tahu ya, persepsi ini adalah bagaimana konsumen melihat atau memahami suatu produk. Nah, ini bisa dipengaruhi ya berbagai hal ya, seperti mereka melihat iklan ataupun review ataupun pengalaman sebelumnya dan juga lain-lain ya. Nah, jika persepsi konsumen terhadap suatu produk ini positif ya, maka konsumen akan untuk membelinya, ya kan? Tentu ketika teman-teman mungkin membuka e-commerce dan melihat produk yang teman-teman mau beli ini ulasannya positif, ya, tentunya teman-teman, saya pun akan melakukan pembelian. Jika produk yang saya cari ini, ya, produk yang saya mau beli ini fungsinya bagus nih. Oke, saya akan tertarik untuk melakukan pembelian, ya, seperti itu. Ataupun selanjutnya adalah emosi ya, emosi. Jadi emosi ini ya memainkan peran penting ya dalam pembelian, karena banyak keputusan pembelian ini tidak hanya didasarkan pada logika atau kebutuhan praktis, tetapi juga bagaimana perasaan seseorang terhadap produk tersebut. Jadi emosi bisa dipicu ya, misalkan oleh iklan yang menyentuh ya, pengalaman pengguna yang menyenangkan, ataupun yang berkaitan dengan asosiasi dengan kenangan tertentu, misalkan seperti itu ya. Misalkan ya, teman-teman melihat iklan yang menampilkan keluarga yang hanya makan di restoran yang bagus ya, itu membangkitkan emosi teman-teman ya, untuk merasakan emosi kebahagiaan atau kebersamaan itu. Nah, inilah yang membuat konsumen kemudian iklan tersebut dan tertarik untuk mengunjungi misalnya restoran tersebut. Ya, supaya mereka juga bisa merasakan emosi yang tadi dirasakan di dalam iklan. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah silakan teman-teman ya scan untuk barcode. Silakan teman-teman scan dulu untuk barcode-nya. Muncul, bisa di scan. Bisa, Ibu. Oke. Nah, situ silakan teman-teman scan ya. Kemudian teman-teman isikan nama dan menjawab. Ada 2 pertanyaan ya yang muncul, betul? Silakan teman-teman menjawab 2 pertanyaan yang ditanyakan. Saya beri waktu ya, teman-teman silakan.
Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, Terkait jawaban yang nomor 2 itu kan ada yang analisis faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya Bu. Itu pakai yang tadi Bu apa jelaskan atau yang biasa kita pakai aja ketika pengen membeli satu produk. dari yang bisa dari yang saya jelaskan maupun yang dari teman-teman ini karena kan produk ini kan tergantungnya dari teman-teman kan kita beda-beda nih ya analisanya seperti apa. Jadi boleh teman-teman tulis sepemahaman teman-teman mau mengikut yang tadi saya tampilkan atau ada pemahaman tersendiri ya boleh kan ini kita sama nanti sini nanti saya lihat ya bagaimana teman-teman paham atau tidak faktor-faktor apa saja yang sekiranya teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman membeli produk tersebut ya. Tentunya produk yang kamu inginkan dengan teman-teman produk yang kamu butuhkan dengan yang teman-teman lain butuhkan pasti kan berbeda ya. Jadi silahkan ditulis aja dulu. Oke? Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Baru 18 orang yang menjawab. Ini yang lainnya di mana? Yuk. Oke, yang lain di sini yang
Di sini yang saya lihat yang sudah menjawab ya, ada Ranti, Muhammad Faisal, Kamila, Bintang, Raihan, Naila, Anang, Ilsya, Muhammad Akila, ya, Melani, Dia Ratu, Bianca Ayu. Teman-teman yang lain? Oke, jadi yang saya baca ya, punya teman-teman ini, ya ada yang ingin beli, eh, ada yang ingin beli HP, ada yang ingin beli iPad, laptop, ya, ada yang membeli payung, ada yang membeli skincare, ya, ada yang membeli sepatu, earphone wireless, ya, lagi skincare toner, earphone Bluetooth. Oke. Oke, produk hair care Anang. Anang ingin beli produk hair care. Faktor-faktor ya. Nah, ada harga, ada pengaruh sosial, ya. Anang, ya kenapa harga menjadi faktor bahan pertimbangan Anang? Kenapa Eh, harga? Ya, Kak, silakan. oke Bu izin jawab Bu. Ya, Karena kan ada beberapa produk gitu yang punya manfaat atau value yang sama, tapi kan harganya beda gitu kan. Jadi saya lebih cari harga yang lebih minimal dengan kualitas yang maksimal sih Bu. oke. Jadi harga murah tapi kualitasnya bagus ya, gitu ya. Betul Bu. Oke, kita lihat lagi yang lain. Oke, Melani, Melani Indriani. Saya membutuhkan make up, terutama seperti bedak lipstik. Nah, di sini saya lihat ada pengaruh sosial. Nah, mengapa? Bisa dijelaskan, Melani?
Oke, sebentar, Bu. Kan Ya. saya kan biasa cek make up gitu ya, Bu. Biasa wanita kayak eh cushion kah ataupun lip tint, terus lip care gitu-gitu. Nah, biasanya tuh aku CO itu lewat ini kayak rekomendasi dari teman-teman aku ataupun dari TikTok. Biasanya tuh ada tuh di TikTok kan, yang lewat kayak Tasya Farasya kayak ataupun apa rekomendasi produk-produk ini. Jadi biasanya aku cek dulu di TikTok kayak ini buat kulit ini bagusnya kayak apa kan biasanya influencer beda-beda kan jenis kulitnya. Jadi kayak aku Ya. cek yang influencer yang biasanya aku pakai make upnya Hmm. gitu-gitu terus biasanya temen aku kan pakai apa gitu terus bagus ih bagus itu pakai apa ya gitu biasanya aku kayak rekomendasiin gitu lah kayak ibu-ibu juga kan bisa kayak gitu kan sama teman-temannya gitu paling sih Bu terus biasanya kan ada komunitas-komunitas gitu terus kayak dari reseller itu kan harganya lebih murah gitu-gitu kan Bu jadi kayak terkadang tuh kayak ada ini lagi ada harga promo apalagi kemarin Shopee 11.11 kan jadi kayak ayo beli-beli gitu Ya, itu sih. betul. Ya, betul. Jadi pengaruh sosial yang misalkan yang tadi dikatakan oleh Melanie ya, Melanie ya. Iya Bu. Misalkan ya Tasya Tasya Farasya approve. Ya, mungkin kulitnya Melanie ini agak tipe-tipe kulitnya mungkin mirip-mirip Tasya Farasya mungkin ya. Jadi Amin Bu, Melanie amin. juga eh, terpengaruh ya untuk membeli produk Tasya Farasya Approve ini, ya kan? Kebanyakan kita pengguna-pengguna TikTok, apalagi kita kan cewek-cewek ini kan suka tertarik nih. Kalau sudah ada yang kasih review skincare ini bisa menghilangkan jerawat, inilah itulah, ya kan? Kita cewek-cewek kadang ya terpengaruh dengan apa yang direkomendasikan influencer ataupun teman kita yang memang tren di media sosial. Ya, seperti itu kan Melani? Iya Bu, apalagi kan sekarang banyak kayak doktif-doktif gitu kan, dokter detektif gitu yang misalnya ini Ya, produk ini bahaya nggak, ada merkurinya nggak, itu kan kayak membantu kita banget nyari make up sama skincare yang mungkin harganya terjangkau tapi kandungannya benar-benar gak bagus. uh, mau lebih-lebihkan lah gitu. Iya, betul. Betul. Saya juga mengikut doktif-doktif ini ya. Jadi membantu kita ya dalam memilih ya beli produk apa yang akan kita beli. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tidak semuanya saya bacakan ya karena saya pikir waktunya juga terbatas ya. Oke, tadi kita sudah berbicara ya tentang buying, pembelian. Nah, setelah pembelian tentunya ada using atau penggunaan ya. Ada yang bisa jelaskan apa definisinya ya? Kita tahu using itu penggunaan tapi definisinya ya. Ada yang bisa yang dari tadi yang belum bersuara mungkin yang lain teman-teman yang belum bersuara mungkin mau berikan pemahamannya tentang using atau penggunaan. Saya, Bu. Siapa? Oke, kan dia Rahman. Ya, kan silahkan. Jadi kan setelah membuing Hmm. produk tersebut kan Ya, membeli. tentu kita memakainya ya. Contohnya kayak using dari produk kecantikan ya dipakai gitu kan ya Bu. Dari produk yang lain juga sama. Jadi mungkin using ini bagaimana cara seseorang memanfaatkan produk yang sudah dibelinya gitu Bu. Oke, benar ya, tepat. Jadi using ini adalah tahap penggunaan di mana konsumen ini dia menggunakan, dia memanfaatkan produk yang dia beli ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Gimana? Ya, seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman pahami ya setelah pembelian produk ya konsumen kemudian menggunakan produk tersebut. Jadi pembelian tidak berhenti begitu barang dibeli ya, tetapi berlanjut dengan penggunaan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen itu atau tujuan awal konsumen. Nah, di dalam
penggunaan produk itu tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Kita lihat di sini ya. Pertama ada kesesuaian produk dengan kebutuhan. Produk tersebut memberikan manfaat sesuai dengan harapan atau ekspektasi, ya. Kita lihat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen adalah faktor utama yang menentukan apakah konsumen akan menggunakan produk tersebut atau tidak. Jika produk tidak relevan atau tidak memberikan manfaat yang diinginkan, ya, konsumen cenderung menyatakan tidak peduli ya seberapa bagus ya fitur ataupun desain dari produk tersebut, ya. Misalkan konsumen ya lebih sering menggunakan laptop ya yang bisa running aplikasi untuk kerjaannya ya, untuk produktivitasnya ya. Jadi mereka kan memilih produk yang produk laptop yang bisa running pekerjaan mereka dengan lancar ya, karena itu memenuhi kebutuhan utama mereka dalam produktivitas. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin membeli laptop ya untuk kebutuhan tugas kuliah, misalnya untuk mata kuliah web development ya atau web pemrograman. Nah, teman-teman diminta misalkan untuk bisa coding di situ. Nah, maka teman-teman mungkin bisa membeli ya laptop ya. Yang ingin membeli laptop mungkin akan mencari laptop yang misalkan bisa menginstal tools-tools untuk pemrograman ya. Mungkin bisa menginstal Python ataupun bisa menginstal Visual Studio Code, atau juga ketika teman-teman ingin menginstal Oracle untuk database manajemen ya seperti itu. Jadi yang memang mendukung produktivitas teman-teman ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kepuasan pengguna. Jadi tingkat kepuasan konsumen dalam penggunaan produk. Nah, yang kita perlu pahami bahwa kepuasan konsumen ini tentunya mempengaruhi persepsi mereka tentang produk. Jika konsumen ya merasa puas dengan manfaat yang dirasakan, maka mereka akan lebih sering menggunakan produk tersebut dan bahkan merekomendasikannya ke teman. Ya, misalkan ya produk makeup tadi ya, ketika teman dari Melanie mungkin dia menggunakan skincare ini cocok nih untuk kulitnya. Nah, dia juga ingin merekomendasikannya kepada Melanie ya, seperti itu. Ataupun sepatu lari ya, misalnya ketika teman-teman tadi tergabung di dalam komunitas lari ya, kemudian sepatu lari yang digunakan ini mungkin bagus ya. Jadi teman-teman juga direkomendasikan ya oleh teman-teman satu komunitas itu untuk menggunakan sepatu lari tersebut, karena mungkin sepatu itu ya nyaman ya, tahan lama. Hal tersebutlah yang meningkatkan ya loyalitas mereka terhadap produk tersebut seperti itu. Nah, kemudian adalah keandalan daya tahan produk ya. Jadi produk yang andal dan tahan lama itu tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga mereka akan lebih sering menggunakannya tanpa khawatir ya akan kerusakan atau kegagalan fungsi. Ya. Kalau teman-teman tahu ya, tas dulu itu ada tas ransel JanSport untuk sekolah ya, dulu sekolah pakai tas ransel JanSport atau untuk traveling ya. Nah, tas itu terkenal ya tahan lama ya meskipun sering digunakan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk. Nah, selanjutnya ya. Oke. Silakan teman-teman. Silakan di-scan dulu untuk barcode-nya. Dan seperti tadi ya, masukkan nama dan juga ada pertanyaan yang teman-teman harus jawab.
Masih terlihat untuk screen saya, teman-teman? Masih terlihat, Bu. Oke. Oke, diisi dulu ya, teman-teman. Maaf, Ibu, izin bertanya lagi, Bu. Halo, Ibu. Oke, silakan. Untuk yang nomor 1 itu kan beri contoh produk yang sangat sesuai ataupun tidak sesuai. Itu salah satu aja atau keduanya ya, Bu? Halo, Ibu. Oke, tadi pertanyaannya seberapa penting produk sesuai dengan kebutuhanmu? Bisa beri contoh produk yang sangat sesuai. Jadi pilih salah satu yang produk yang sesuai atau tidak sesuai. Di situ kan ada kata atau ya, atau tidak sesuai. Jadi pilih salah satu yang sesuai atau tidak sesuai. Bisa ya? Paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Jadi misalkan nih ada skincare cushion misalnya itu sesuai ya sesuai dengan yang teman-teman maksudnya produknya itu memang sesuai teman-teman tulis tidak sesuai kalau misalnya tidak sesuai ya teman-teman tulis tidak sesuai. Oke, sudah ada baru 3 respon.
Teman-teman yang lain, ini hanya baru beberapa ya yang menjawab. Oke, ya saya sambil lihat-lihat ya yang punya teman-teman. Oke, Hilsya. Ya, Hilsya punya Iya, Bu. Hilsya ya. Ya, seberapa penting ya produk sesuai dengan kebutuhanmu? Bisa beri contoh produk yang sangat sesuai atau tidak sesuai ya. Kita lihat di sini punya Hilsya sunscreen ya. Kalau menurut Hilsya sudah sesuai belum sunscreen yang Hilsya beli ini? Udah sesuai sih, Bu. Karena kalau dari tipe kulit manusia kan, maksudnya setiap orang kan beda-beda ya, Bu. Ada yang berminyak,
terus Ada yang kombinasi kering. kering, iya segala macam. Nah, karena kebetulan kulit saya ini kan berminyak, jadi butuh sunscreen yang gel hydrating gitu, yang bisa nahan minyak gitu sih Bu, yang cepat meresap juga. Jadi Hilsya juga beli sunscreen yang untuk kulit berminyak ya. Jadi sudah sesuai ya. Iya, sesuai Ya. kebutuhan. Oke, sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Jadi menurut Hilsya penting ya untuk mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan ya. Betul? Penting banget Ibu. Betul, penting ya. Kemudian ya, lihat lagi pertanyaan kedua, pernahkah produk yang sesuai ekspektasi awal ternyata mengecewakan saat digunakan? Ya, kita lihat di sini masih Iya, punya Hilsya ya. Pernah membeli day cream ya. iya Oke, Bu. mungkin Hilsya bisa jelaskan ya kepada kita semua di sini. Silakan. Jadi pas itu kan di TikTok tuh lagi rame gitu Bu, tentang sebuah brand day cream gitu yang katanya tuh tahan air, tahan keringat segala macam gitu. Tapi pas saya beli itu baru dipakai dan belum ada setengah jam karena emang mukanya berminyak tuh langsung luntur Bu, karena nggak bisa nahan minyaknya gitu sih Bu. Langsung luntur ya. Apa Iya, yang Hilsya rasakan? apa ya, kayak agak kecewa karena harganya juga lumayan mahal. Terus padahal TikToker juga ngerekomendasinya tuh katanya bagus ini itu, tapi Banyak yang ternyata review ya, iya ternyata tidak sesuai. tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke, Mm. lanjut. Yang ketiga, kamu lebih beli produk murah tapi cepat rusak atau mahal tapi tahan lama? Kenapa? Mahal tapi tahan lama Bu. Karena kalau misal kita beli mahal dan itu tahan lama kan itu juga bisa mengurangi biaya kita ya Bu. Kalau misal cepat rusak kan nanti lagi-lagi beli. Tapi kalau misal tahan lama kan jadi kita nggak perlu untuk beli terus gitu. Oke, makasih ya Hilsya untuk pendapatnya ya. Ya, terima kasih juga. Oke, saya mau dengar dari satu teman cowok kita siapa ya? Muhammad Akila. Muhammad masih hadir, masih join? Hadir. Hadir. Boleh di on cam dulu atau sudah tidur ini? Sore-sore jam ngantuk ya teman-teman. Ya Bu. Oke, coba tadi jawab apa terkait dengan pertanyaan pertama nih? Pertanyaan pertama, seberapa penting produk sesuai dengan kebutuhanmu? Bisa beri contoh produk yang sangat sesuai atau tidak sesuai? Silahkan. Yang saya jawab produk yang ini yang sangat penting atau enggak buat saya itu saya jawab sih handphone Bu, karena menurut saya handphone tuh penting banget buat kuliah dan buat komunikasi untuk saya sama orang lain atau sama keluarga saya gitu sih Bu. Oke, jadi handphone penting ya. Iya Bu, Oke, sangat penting. betul. Di era digitalisasi sekarang ya, zaman sekarang siapa yang tidak membutuhkan handphone ya? Tentunya semua orang membutuhkan handphone ya. Nah, yang kedua, pernahkah produk terkait dengan pertanyaan kedua ya, pernahkah produk yang sesuai ekspektasi awal ternyata mengecewakan saat digunakan? Kenapa ya? Pernah jawabanmu. Itu kenapa? Coba. Saya sih pernah Bu, karena dulu saya pernah beli handphone juga dan itu harganya cukup dibilang lumayan dan speknya lumayan. Cuman ternyata untuk daya baterainya dan daya tahan handphonenya itu cukup kurang Bu. Jadi menurut saya itu mengecewakan sih Bu. Kecewakan ya? Yang kamu rasakan kecewa? Maksudnya mungkin harganya yang dibilang harusnya dengan harga segini ya, harusnya saya dapat dong ya daya tahan baterai HP yang daya tahan baterainya itu lebih lama, ya kan? Begitu? Iya Bu, begitu Bu. Ya. Oke, terkait dengan pertanyaan yang terakhir ya.
kamu lebih pilih produk murah tapi cepat rusak atau mahal tapi tahan lama? Kalau untuk itu saya lebih milih tuh produknya itu mahal tapi tahan lama, Bu. Karena kalau misalkan saya beli produk yang murah tapi cepat rusak, itu ntar pasti saya bakal beli lagi, beli lagi. Sedangkan kalau mahal tapi tahan lama, saya cukup walaupun saya harus menabung dulu gitu, Bu. Saya cukup beli sekali dan dipakainya bisa lebih lama gitu, Bu. Betul sekali, tapi ya intinya bisa dipakai jangka panjang, ya kan? Iya, betul begitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Muhammad Akila untuk responnya ya, dan juga dari teman-teman ya yang sudah boleh aktif di sini, yang sudah memberikan respon ya. Oke, mungkin kita satu lagi ya. Siapa ya? Yang belum saya dengar suaranya dari tadi mungkin Raihan. Raihan, Raihan masih aktif? Masih join? Raihan? Raihan? Halo Ibu. Oke, Raihan, silakan menjawab terkait dengan Raihan ada. pertanyaan pertama tadi. Raihan, boleh mungkin supaya teman-teman bisa mendengarkan apa yang tadi Raihan tulis, yang Raihan ketik ya. Mungkin bisa di on Mohon cam, maaf, Bu. Raihan. Halo. Oke, silahkan. Mohon maaf, Bu. Boleh diulang, Bu? Tadi suaranya kurang terdengar. Oke, mungkin Raihan bisa menjelaskan ya kepada kita semua yang ada di sini terkait dengan pertanyaan satu tadi yang Raihan jawab ya. Tadi kan di soalnya seberapa penting produk sesuai dengan kebutuhanmu. Bisa beri contoh produk yang sangat sesuai atau tidak sesuai. Tadi Raihan sudah mengisikan formnya? Sudah, Ibu. Tapi mohon Ya. maaf, Bu. Saat ini saya sedang mengikuti seminar internasional, jadi Oh, oke. lagi ada suaranya bisik-bisik, Bu. Mohon maaf, Ibu. Oke, Raihan. Saya Ya, tidak boleh, Bu. apa-apa. Siapa yang bersedia mengganti Raihan? Saya Bu Mohon maaf Akil. ya, Ibu. Iya. Oke, Hirul. Teman-teman, mohon maaf juga ya, ini laptop saya agak nge-lag atau jaringannya atau apa jadi agak nge-lag. Oke, Ahirul Ramadhanu ya, mau Saya jawab pertanyaan pertama ya Bu. ya. Pernahkah produk yang sesuai ekspektasi awal ternyata mengecewakan saat digunakan? Kenapa? Bentar Bu, itu pertanyaan kedua ya Bu. Pertanyaan pertama, Seberapa penting produk? seberapa penting produk sesuai dengan kebutuhan? Bisa beri contoh? Ya contohnya waktu saya beli laptop ini sih Bu, laptop Asus. Kayak spesifikasinya tuh dijelasin, ya ini tuh 8 giga. Ahirul suaranya hilang. Ini Oh iya Bu, maaf Bu, mood. Jadi waktu saya beli laptop Asus Bu, jadi kan spesifikasi dijelasin tuh 8 GB, terus SSD-nya itu besar. Pokoknya yang ditampilin sama laptop ini bagus dah Bu. Tapi waktu saya beli, pas saya pakai di kuliah, laptopnya itu kayak kurang sesuai ekspektasi saya Bu. Kayak jalanin aplikasi desain itu nge-lag gitu-gitu Bu. Visual Studio Code juga nge-lag. oke, jadi produk yang Ahirul beli ini tidak sesuai ya dengan apa yang produk yang Ahirul beli ini. Jadi intinya kan tidak sesuai ya. Iya Bu, Ya begitu nggak kan? sesuai. Betul. Nah, apa yang Ahirul lakukan ketika produk itu tidak sesuai? Yang pertama saya kecewa ya Bu. Terus yang kedua, karena kita ini budget mahasiswa ya kita tetap menggunakan laptop ini Bu dengan sebagaimana mungkin fungsinya, walaupun
saya menjalankan untuk aktivitas kuliah itu kayak kurang sesuai gitu Bu, kayak kurang mumpuni. Ya, kurang mumpuni ya. Tuh. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa kesesuaian kebutuhan ya berperan penting dalam tahap awal ketika mengambil keputusan pembelian. Nah, jika produk yang teman-teman beli ini berhasil memenuhi kebutuhan teman-teman ya, maka itu akan meningkatkan peluang untuk penggunaan yang berkelanjutan. Ya, seperti itu kan? Bagaimana, Hiro? Ya kan? Iya Bu. Nah, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, pernahkah produk yang sesuai ekspektasi awal ternyata mengecewakan? Ya mungkin tadi ya masih kaitan dengan, kalau menurut saya masih kaitan dengan jawaban tadi. Hiro Iya, Bu. sudah menaruh ekspektasi yang besar di awal, ternyata ketika menggunakan laptop Asus itu tidak sesuai ya, tidak sesuai ekspektasi, ya kan? Nah, hal ini ya, ketika ekspektasi terpenuhi ya, atau bahkan terlampaui, ya, maka kepuasan cenderung meningkat. Bukan begitu? Ya. Iya Bu, masih nyambung. Ya, betul. Jadi ketika produk yang teman-teman beli ini sudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya dalam penggunaannya, maka teman-teman akan merasa puas itu. Karena ya teman-teman, tapi saya juga ya manusia ya itu. Nah, kepuasan pengguna ini ya adalah elemen inti dalam mempertahankan loyalitas konsumen dan memastikan ya bahwa konsumen ini akan melakukan pembelian ulang. Misalnya, nah itu yang perlu apa namanya perusahaan paham ketika produk yang mereka jual ini ya pastikan yang bagus, ya, maka konsumen itu cenderung akan puas dan bisa saja mereka kemudian merekomendasikan kepada kerabat mereka atau kepada teman mereka. Paham? Iya Bu. Nah, seperti itu ya. Oke, terkait dengan pertanyaan yang ketiga ya. Kamu lebih pilih produk murah tapi cepat rusak atau mahal tapi tahan lama? Kenapa? Saya lebih pilih produk yang mahal tapi tahan lama Bu. Kayak sebagai contoh ya Bu, saya pernah beli itu sepatu Converse yang harganya tuh hampir sejutaan ya Bu, waktu 2020. Terus saya itu pakai sepatu itu dari saya SMA, iya awal SMA, itu sampai saya itu kuliah sampai sekarang Bu, itu masih kepake Bu. Karena produknya ini kualitasnya bagus banget. Ya, betul, daya tahan produknya itu ya. Ya, betul. Jadi daya tahan produk ini adalah faktor penting ya, terutama bagi konsumen yang mempertimbangkan investasi jangka panjang. Ya, betul ya. Nah, eh, seperti yang tadi sudah katakan ya, sudah Pak Irul jelaskan, akan lebih memilih produk yang mahal ya, tapi tahan lama ya, seperti itu ya, sepatu Converse ya. Gitu. Nah, jadi keandalan suatu produk ini mempengaruhi persepsi kita sebagai konsumen terhadap merek secara keseluruhan. Ya, jadi ketika ada produk yang tidak tahan lama, nah itu cenderung merusak reputasi perusahaan. Sedangkan produk yang andal itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Nah, oke, kita lanjut ya ke disposing ya teman-teman. Sudah banyak ya dari teman-teman yang berdiskusi di hari ini ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa, saya ingatkan kembali ya, perlu teman-teman pahami bahwa kesesuaian produk dengan kebutuhan, kemudian kepuasan penggunaan, dan keandalan daya tahan ini mereka saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman konsumen yang baik. Jadi ketika semua faktor ini terpenuhi ya, maka konsumen cenderung merasa puas,
loyal dan tentunya pasti akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, sebaliknya ya, jika salah satu faktor ini tidak terpenuhi, maka pengalaman konsumen bisa terganggu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, inilah mengapa perusahaan harus memperhatikan kebutuhan konsumen sejak awal merancang produk yang andal dan terus meningkatkan pengalaman pengguna. Seperti itu ya. Kita lanjut ya tanpa berlama-lama ke disposing ya. Disposing. Ada yang tahu disposing? Tadi kan sudah tuh buying, itu pembelian, using itu penggunaan. Nah, kemudian disposing. Ada yang tahu disposing? Tahapan terakhir. Pembuangan bukan, Bu? Iya, Hasna, betul. Ya, jadi disposing ini adalah pembuangan. Mungkin Hasna bisa melanjutkan menjelaskan disposing itu apa? Bisa? Dari Hasna pahami, yang Hasna pahami. Mau maaf ya, Bu, saya belum bisa on cam, rumah agak berantakan. Oh iya, tidak apa Hasna. Kalau disposing dari pemahaman saya itu kan produk kan biasanya pasti menggunakan sebuah tempat ya kan, Bu. Jadi nah apa yang kita lakuin setelah setelah produk yang di dalam kemasan itu kita gunakan. Nah, itu kan eh, barang apa namanya ya? Kontainnya gitu. Makanya beberapa brand menyediakan kayak kayak misalkan kita ambil contoh Apple, mereka menyediakan tempat kotak handphonenya yang satisfying yang dan apa ya, dan orang-orang tuh jadi kayak disimpan aja kayak gitu, atau enggak beberapa merek skincare misalkan The Body Shop mereka menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan seperti itu agar nanti saat dibuang itu aman ke lingkungan alam gitu, Bu. Itu ya pemahaman dari Hasna. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain juga mungkin ada pemahaman tersendiri dari disposing ini. Saya boleh Silahkan. izin nambahin, Bu. Oke, Bintang. Ya, silakan. Menurut pemahaman saya, disposing dalam consumer behavior tuh upaya konsumen untuk membuang suatu barang atau produk yang udah nggak sesuai dengan tujuan penggunaan dari kebutuhan konsumennya, Bu. Jadi pembuangan itu bisa berbagai cara, di antaranya penjualan di marketplace, di forum jual beli di Facebook, kemudian bisa disumbangin, bisa di recycle, dan bisa ditukar tambah ke produk yang lebih baru. Ini itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya untuk Hasna dan juga Bintang ya. Nah, kita lihat ya sama-sama. Jadi, disposing ini adalah tahap pembuangan di mana konsumen ya membuang atau menyerahkan produk setelah masa pakainya selesai. Ya. Nah, di dalam disposing sendiri ya, ini layar saya masih terlihat tidak? Agak nge-lag soalnya. Masih terlihat, Bu. Oke. Sebentar ya, ini agak nge-lag soalnya. Nah, jadi sebelum masuk di metode disposing ini, saya tekankan kembali ya bahwa perlu teman-teman pahami bahwa disposing atau pembuangan ini adalah proses di mana ketika konsumen dia membuang ya, mendaur ulang atau mendonasikan produk yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini adalah tahapan terakhir dalam siklus hidup produk. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa siklus hidup produk ini ada yang pertama tadi, apa yang pertama? Ada yang bisa jawab? Ayo. Halo, suara saya masih Bisa terdengar? diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Oke, jadi disposing ini adalah tahapan terakhir ya dalam siklus hidup produk. Ada yang masih ingat yang tahapan pertama dalam siklus hidup produk tadi apa yang sudah dijelaskan? Yang pertama, Sama buying. gimana? Yang pertama dalam tahap siklus produk Halo. tuh ada Ah, proses buying, Bu. Proses pembelian. oh, sorry, Bintang, boleh diulang? Menurut saya
tahap siklus awal dari produk tuh ada proses buying atau pembelian, Kemudian yang kedua using, atau kemudian disposing. yes, using atau penggunaan ya, dan juga disposing atau pembuangan. Oke, terima kasih Bintang ya. Oke, kita langsung saja ke metode disposing ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya, beberapa metode yang dilakukan dalam disposing ini. Yang pertama adalah throwing away atau pembuangan langsung ya. Jadi produk akan dibuang jika tidak lagi digunakan. Nah, beberapa barang ya memang hanya bisa dibuang begitu saja ya. Misalnya produk yang memang sudah rusak ya, atau mungkin produk tersebut tidak dapat didaur ulang ya. Nah, yang kedua adalah recycling ya. Produk akan didaur ulang jika materialnya bisa diolah kembali ya, seperti yang tadi dikatakan Hasna di awal ya. Ada banyak produk yang sekarang memang dirancang untuk dapat didaur ulang seperti itu. Jadi menurut teman-teman daur ulang itu penting tidak untuk menjaga lingkungan kita? Kalau menurut teman-teman, ada yang bisa menjawab? Penting tidak? Selain teman, saya belum dengar suara yang lain-lain ini. Dari tadi yang aktif Bintang, Adib, ya Firgiawan, ya Hasna juga aktif. Yang lain coba teman-teman yang belum bersuara hari ini siapa? Ahirul juga aktif ya. Anang, tadi saya tanya. Oke, mungkin saya mau dengar dari Jasmine. Jasmine Lamia. Jasmine? Halo, ini suara saya masih terdengar kan teman-teman? Masih terdengar, Bu. Jasmine? Untuk Bintang mungkin untuk keaktifan dan kehadiran teman-teman di hari ini nanti dicatat ya, yang tadi siapa saja yang aktif berdiskusi ya. Oke. Dan untuk partisipan hari ini juga tolong di screenshot ya yang masih hadir sampai jam ini ya. Karena saya lihat beberapa kayaknya ada yang tadi dari 30 orang tinggal 26 orang sekarang. Tambah saya 27. Ini kita sekelasnya 30 lebih ya. 36, Bu. Oke, mungkin yang lainnya Kansa Putih. Iya, Bu. Ya, Kansa, menurut Kansa penting tidak melakukan daur ulang suatu produk? Penting, apalagi kan sekarang tuh sampah udah mulai menggunung ya Bu, apalagi yang menggunung itu yang tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi penting untuk kita misalkan membeli produk yang bisa untuk didaur ulang supaya lingkungan juga tidak tercemar gitu. Betul ya, jadi lingkungan tidak tercemar ya, otomatis lingkungan kita bisa tetap bersih ya. Jadi terima kasih ya Kansa untuk responnya. Ya, jadi daur ulang itu penting ya teman-teman, karena membantu kita untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Jadi dengan mendaur ulang sampah ya, bukan sampah tapi mendaur ulang produk yang sudah dibuang ya, betul, sampah. Jadi sampah yang menumpuk ya di tempat pembuangan sampah ini jadi lebih sedikit ya, sehingga tidak mencemari tanah ya, air ataupun udara ya, itu. Nah, selain itu kita juga bisa menghemat sumber daya alam ya, seperti pohon ya, minyak, logam ya, karena barang bekas bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang baru. Nah, proses daur ulang ini juga membutuhkan ya sedikit energi ya dibanding ketika buat barang dari awal. Jadi dengan adanya daur ulang ini kita bisa mengurangi polusi ya, bisa
mengurangi polusi dan juga gas yang bikin pemanasan global itu kurang. Jadi bisa membantu melindungi alam ya, mengurangi limbah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada donasi ya, reselling dan juga donating ya. Produk dijual atau didonasikan jika masih layak pakai. Ya, donasi ya, beberapa donasi ini adalah beberapa barang yang memang masih layak pakai atau didonasikan ya kepada orang yang membutuhkan. Jadi donasi ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mengurangi limbah karena barang tersebut ya dapat digunakan kembali oleh orang lain dibandingkan dibuang ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah reselling. Nah, reselling ini adalah menjual kembali barang yang sudah dimiliki kepada orang lain. Nah, biasanya dengan harga yang lebih rendah ya, karena kita menjual barang bekas ya, seperti ya bisa saja ya kita jual ya, reselling ini sering kita temui misalnya di platform online ya, atau pasar loak ya, atau pun toko-toko barang bekas. Jadi barang yang dijual kembali ini biasanya masih dalam kondisi yang bagus dan bisa digunakan ya, di pakaian, gadget ataupun perabotan. Ya. Jadi reselling ini juga membantu ya, membantu pemilik barang ya untuk mendapatkan uang tambahan ya, sekaligus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau ya. Gitu. Paham ya teman-teman? Paham, Bu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan ya terkait dengan materi kita hari ini ya. Sudah banyak sekali yang teman-teman sangat aktif untuk berdiskusi ya di hari ini. Terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya ya. Jadi ini adalah tugas yang akan teman-teman kerjakan ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi di buying dan juga using itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Disposing ini, nah faktor-faktor yang mempengaruhi ini menjadi tugas teman-teman untuk mencari tahu ya, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disposing ya. Oke. Nah, kemudian ya yang kedua adalah jika produk yang kalian miliki ini tidak lagi dibutuhkan, jadi misalnya produk yang teman-teman punya deh, apa aja ya, yang tidak lagi dibutuhkan ya, atau rusak ya, pilihan apa yang akan kamu lakukan? Apakah teman-teman akan membuang produk tersebut? Apakah teman-teman akan mendaur ulang? Atau menjual, ataukah teman-teman akan mendonasikan produk tersebut ya? Silakan ya teman-teman jawab ya dan menjelaskan alasannya kenapa ya. Bisa ya teman-teman? Paham? Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, nanti untuk due date-nya ini 25 November ya. Hari ini kan tanggal 19 ya. Jadi 25 November jam 11 malam ya, waktu Indonesia Barat. Jam 11 malam ya, silakan nanti teman-teman kumpulkan di link ini ya. Mungkin boleh di screenshot atau dicatat, silakan. Nah, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, lewat dari jam 11 ya, dari tanggal dan juga waktu yang saya tentukan, itu saya tidak terima lagi ya, kan saya kunci untuk Google Drive-nya. Bisa ya? Paham Bisa, teman-teman? Bu. Oke. Oke. Nah, 9 menit terakhir. Saya ada kuis kecil. Silakan teman-teman buka kuisis. Silakan teman-teman buka kuisis ya.
Sudah pada buka kuisis? Sudah, Bu. Yang lain? Mungkin bisa on cam dulu ya untuk ini sudah tinggal berapa menit terakhir teman-teman masih banyak yang off cam. Mungkin untuk keseruan kuis ini teman-teman bisa on cam ya. Kita sama-sama main. Yang lain? Oke, semuanya sudah bisa ya untuk kuisnya? Sudah? Aman? Aman, Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke. Sebentar ya. Oke, ini teman-teman mungkin bisa masukin kodenya ya. Ntar boleh dicek di kolom chat room. Terbaca, bisa? Oke, sudah ada 4 partisipan yang lain. Bu. Ayo. Oke, sudah ada 14. Yang belum bisa bergabung, silakan teman-teman dicek di kolom chat room ya. Tuh, teman-teman boleh akses ke Quizzes ya. Kemudian teman-teman masukkan kodenya. Oke, siapa lagi yang belum bisa? Oke, sudah ada 20. Ini yang lain 10 orang lagi. Ya, teman-teman. Jadi nanti ini kan pakai waktu ya. Jadi teman-teman harus cepat dalam membaca dan menjawab pertanyaannya dengan tepat ya. Oke, sudah 23 orang. Ayo, yang lain gabung. Supaya kita bisa mulai kuis kita. Masih 23. Oke. Oke, kita mulai saja ya, teman-teman.
Atau ada yang belum? Oke, 26. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, Ranti masih memimpin ya. Oke. Oke, Bintang. Kita lihat siapa yang menduduki. Oke, Ranti ya. Dengan skor 3.700. Ya. Yahya dan Tasya ya. Oke, ada yang naik? Ada yang bisa mengalahkan skor Ranti? Sudah semuanya teman-teman? Ya sudah Ibu. Jadi kuis ini sebagai evaluasi pemahaman ya teman-teman dari apa yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, ada yang lambung naik, Raihan. Oke, sudah ya teman-teman? Oke, kita lihat siapa yang... Oke, inilah pemenang kita di sore hari ini. Nanti dapat coklat ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah boleh bergabung belajar di hari ini ya. Kita sama-sama belajar ya, bukan hanya teman-teman yang belajar, tapi saya juga sama-sama belajar. Jadi di sini saya mendapatkan insight dari teman-teman, maupun teman-teman mendapatkan insight dari saya. Oke. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini boleh selesai ya. Mungkin bisa di screenshot untuk hadiran kita semua sudah open cam ya. Kita screenshot dulu. Bintang, tolong Oke, Bu. diberikan aba-aba.
1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Saya Bu. Terima kasih juga, Ya, Bu. sama-sama. Makasih Bu. Terima kasih, Kasih, Bu. Bu. Makasih, Bu.